Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada aswa kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ini menyambung dari pembahasan sebelumnya ya, di tema utama tentang naluri at-tadayyun atau taktis. Kemudian di subnya yang pertama kemarin kita membahas tentang ibadah ya. Ibadah, masih ingat poin pembahasannya? Bahwasanya dalam beribadah itu tidak bisa hanya mengandalkan apa? Perasaan ya. Karena kalau dalam beribadah hanya mengandalkan perasaan, maka kayu, batu, roti pun akan disembah. Karena yang kayaknya rasanya enak disembah. Itu jika ibadah hanya mengandalkan perasaan, kemudian tidak melibatkan logika dan tidak pula melibatkan nas yang sahih. Jadi dalam beribadah itu ada 3 hal yang memang harus sangat diperhatikan. Yang pertama adalah nas atau dalil. Kemudian yang kedua adalah gabungan antara logika dan rasa. Karena rasa tidak bisa berdiri sendiri, ibadah tanpa rasa pun juga tidak terasa ya, karena tanpa rasa. Tapi 3 hal ini harus saling berpadu. Kemudian pembahasan yang kedua pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-khusyu' wad-dhara'ah. Kalau khusyuk ini sudah sering kita dengar, kemudian al-dhara'ah ini mungkin yang agak sedikit asing. Yuqalu khasha'alahu yakhsha'u khusyu'an. Ai khada'alahu wa dalla. Jadi kalau ada kata khusyuk kepadanya, maksudnya adalah khudu' atau apa? Khada'alahu wa dalla. Apa khada'a? Wa dalla. Merasa ini ya, apa namanya? Tunduk dan merasa rendah. Itu kalau orang dikatakan khusyuk ya itu. Khada'a lahu wa dalla. Sehingga ketika disebutkan absaruha khashi'ah. Apa artinya? Yang di surat apa itu? Absaruha khashi'ah. Qulubu yawma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Pandangannya tertunduk. Jadi khusyuk itu mana asalnya adalah begitu tadi, merasa rendah, tertunduk, tunduk dan rendah. Adapun dhara'ah berasal dari kata dhara'a yadhra'u dhara'an wa dhara'ah. Artinya adalah istakana wa dhalla wa dha'ufa. Artinya adalah mirip sebenarnya, tetapi ada sedikit perbedaan. Karena dhara'a itu artinya adalah istakana. Jadi merasa minta dikasihani, merasa rendah, merasa lemah. Mirip-mirip ya antara khusyuk dan dhara'ah ini. Wa fil amsal, ada sebuah peribahasa mengatakan al-humma adra'atni lin-naum. Al-humma itu panas. Penyakit panas, demam. Demam itu telah membuatku tertidur. Jadi kalau orang sakit demam itu kan biasanya mudah tidur. Jadi kalimat al-humma adra'atni lin-naum. Di demam itu membuatku lemah sehingga mudah untuk tertidur. Ada pula yang mengatakan bahwasanya al-dhara'ah adalah yuqalu fi dhulli
indal hajah. Di merasa rendah ketika kita butuh. Biasanya orang kalau minta-minta butuh pada yang lain itu kan dia merendahkan diri. Karena kalau tidak merendahkan diri itu namanya bukan meminta-minta tapi memaksa. Ngerampok. Ya, di mana-mana kalau orang butuh itu dia merendahkan dirinya. Seperti itulah dhoro'ah. Ya. Wa tadarru'a ilallah, adapun tadarru' kepada Allah maksudnya adalah ibtahala wa tadzallala. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian merendahkan diri. Karena memang kita itu sedang dalam kondisi thalabul hajah, meminta sesuatu yang kita butuhkan. Nanti akan kita hubungkan apa dampak khusyuk dan dhoro'ah ini dalam jiwa manusia. Fayakunul khusyu'u wa dhoro'atu fi kilaihima khudu'an lillahi ta'ala. Ini kesimpulannya, konklusinya adalah khusyuk dan dhoro'ah kedua-duanya merupakan bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadzallulan, dan merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa talaban lil hajah, dan memang kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khusyu'u aktsaru ma yusta'malu fi ma yujadu 'alal jawarih. Penggunaan kata khusyuk ini sudah mulai dijelaskan tentang diferensinya, perbedaan antara khusyuk dan dhoro'ah. Kalau kata khusyuk itu lebih banyak biasanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya jawarih. Apa jawarih? Anggota tubuh. Bainama dhoro'a aktsaru ma tusta'malu fi ma yujadu fil qalb. Adapun kata dhoro'a itu biasanya lebih sering atau lebih banyak digunakan ketika merujuk pada sesuatu yang dalam hati. Jadi singkatnya begini, kekhusyuan di hati itu ya dhoro'ah, kalau kekhusyuan di anggota badan ya khusyuk tadi itu. Khusyuk untuk anggota badan, dhoro'ah untuk qalb atau hati. Walidzalika qila idza dhara'al qalbu khasha'atil jawarih. Kalau qalbu atau hati itu sudah tadarru', maka anggota tubuhnya pun akan khusyuk. Kira-kira ada hubungan tidak ketundukan tadarru'nya hati, qalb, dengan khusyuknya anggota badan? Ada tidak? Ada. Karena keduanya saling mempengaruhi. Lampu terang. Wa 'anil khusyu'i qala Allah Ta'ala. Berkaitan dengan khusyuk, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat kedua, Allah berfirman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, ini ciri-ciri orang yang beriman itu adalah mereka yang di dalam salatnya khusyuk. Berarti ini merujuk kemana? Anggota tubuh, karena sholat itu terlihat dari zahir, ya. Orang ketika disebut khusyuk itu minimal dia takbirnya tidak terburu-buru, dia rukuknya tidak terburu-buru, dia i'tidalnya juga tidak terburu-buru, jadi gerakannya khusyuk. Wa qala ta'ala, adapun di dalam Quran surah Thaha ayat 108, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khosya'atil aswatu lirrahman, dan suara-suara pun merendah kepada yang maha pengasih. Jadi suara-suara itu disebut khosya'ah, itu ketika suara-suara merendah. Ai sakanat wa khodo'at, yakni tenang dan tunduk suara-suara tersebut. Kemudian di dalam Quran surah Al-Qalam ayat 43, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman,
khasyi'atan absaruhum tarhaquhum billah. Jadi pandangan. Ini kan fisik ini kan. Jadi, pandangan dari mata itu disebut khasyi'ah, khusyuk karena dia tertunduk. Jadi beberapa ayat ini dihadirkan untuk mendukung pernyataan bahwasanya khusyuk itu biasanya dipergunakan untuk jawarih, anggota tubuh. Wa 'anil dhara'ati qala Allah Ta'ala. Adapun berkenaan atau berkaitan dengan dhara'ah atau tadarru', Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 55. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Jadi ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Serulah Rabb kalian, berdoalah kepada Rabb kalian atau mintalah kepada Rabb kalian dengan tadarru' wa khufyah. Tadarru' tadi apa? Kekhusyuan hati, ketundukan hati. Wa khufyah, dan dengan sembunyi-sembunyi. Jadi tadarru' di sini merujuk kepada ya inner ya, hati, qalb. Ai ud'u rabbakum tadallulan wa fil khafa tadi ya. Serulah, berdoalah kepada Rabb kalian dengan merendahkan hati dan sembunyi-sembunyi. Wa qala ta'ala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika." Dan sebutlah Rabbmu di dalam jiwamu, fi nafsik, tadarruan wa khifah, dengan menundukkan hati. Tadarru' lagi-lagi disebut tadarru' di sini adalah urusan qalb. Wa khifah. Kalau tadi sembunyi-sembunyi, di sini khifah itu dengan apa? Lawan kata dari jahar. Pelan. Jadi pelan. Jadi dua ayat ini kalau kita padukan, yang satu memerintahkan dengan tadarru' wa khufyah, dengan menundukkan hati dan sembunyi-sembunyi, tidak dilihat oleh orang lain. Adapun ayat ini disebutkan tadarru'an wa khifah. Tadarru' menundukkan hati dan khifah, suara yang lirih, suara yang pelan. Karena suara yang pelan itu lebih bisa menunjukkan ketundukan hati. Doa bukan dengan teriak-teriak. Wadunal jahri minal qaul. Nah, ini terlihat diferensinya ya. Bukan dengan al-jahri minal qaul, ucapannya ya jelas keras. Bukan dengan suara yang keras. Bil ghudwi wal asal, minimal ya di waktu pagi dan petang. Di penghujung hari, pagi dan petang. Pagi adalah awalnya, petang adalah akhir. Bil ghudwi wal asal. Wala takum minal ghafilin. Kemudian Allah berikan peringatan, jangan jadi termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kalau kita tidak zikir kepada Allah di waktu pagi atau petang, itu sudah masuk kategori lalai sebenarnya. Kenapa ada arahan-arahan secara spesifik dalam berdoa, menyeru Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah dan mengingat Allah? Kenapa? Liyakun dzikruka li rabbika fi awailin nahari wa awakhirihi wa la takun minal ghafilina an dzikrillah ta'ala. Jadi supaya kita tuh terus-menerus mengingat Allah, kemudian diberikan arahan secara spesifik tadi itu supaya satu tidak termasuk orang-orang yang lalai, dan supaya masuk dan tujuannya juga tercapai. Ini berkaitan dengan khusyuk dan tadarru'. Jadi kalau khusyuk tadi apa? Merujuknya kemana? Ya, anggota tubuh ini khusyuk. Kemudian kalau hati atau qalb itu tadarru'. Ya, dua-duanya merupakan manifestasi ketundukan dan kerendahan hati
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua hal ini bukan hanya menempati posisi teologis ya. Karena ternyata keduanya itu juga punya dampak terhadap psikis, psikologi kita. Di antaranya ini kita akan membahas ya. Ada yang mengatakan begini ya, bahwasanya antara anggota tubuh, perilaku dan hati itu ada keterhubungan, ada keterkaitan. Dan dalam dunia psikologi ada yang disebut dengan biopsikososial. Ada biopsikososial ini yang menyatakan bahwa pikiran, tubuh dan perilaku memang saling mempengaruhi. Kita menduga ini adalah sesuatu yang baru, padahal tidak. Ulama-ulama kita tuh sering dalam beberapa syair juga mengatakan bahwasanya lisanul mar'i miftahul qalbi. Lisannya seseorang itu merupakan kunci isi hatinya. Jadi memang berhubungan antara yang di hati, antara yang di tubuh dan perilaku. Ini saling berhubungan. Jadi dalam Islam tadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadarruan untuk hal-hal yang bersifatnya hati, kemudian khusyuk untuk hal-hal yang sifatnya adalah anggota tubuh, karena dua hal ini berhubungan. Tunduknya, rendahnya hati kita itu nanti akan berefek kepada kekhusyuan di anggota tubuh kita dan juga perilaku. Jadi hati mempengaruhi fisik. Nanti amalan-amalan fisik itu juga sebaliknya. Jadi ini hubungan timbal balik sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh fisik kita itu juga mempengaruhi hati. Maka perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat lahiriah atau dohiriah itu sebenarnya juga salah satu hikmahnya adalah untuk memperbaiki yang batininya. Jadi sampai ada mengatakan bahwasanya ketundukan fisik dalam ibadah seperti sholat itu juga membantu menenangkan sistem saraf. Ini belum sampai ke hatinya, ini baru yang di dalam ini ya, dalam fisiknya nih ada saraf, kemudian menurunkan tingkat stres. Makanya tidak heran ketika kita mendengar hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, kumandangkanlah azan atau iqamah, kemudian berikanlah kami rehat dengan sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kan begitu pula sabda beliau. Asalnya dijadikan penyejuk mataku ini adalah di salat. Karena tadi takbir, bersedekah, kemudian rukuk, i'tidal, sujud itu punya dampak untuk menenangkan. Iya. Jadi untuk apa orang yang beriman itu mencari metode relaksasi, apalagi mindfulness, meditasi. Loh, sholat itu lebih dahsyat dibandingkan itu semuanya. Rasul sudah menyebutkan bisa menenangkan pikiran, menenangkan yang banyak beban Rasul itu kan, tapi ternyata hiburannya adalah dengan, dan lebih dahsyat lagi bukan hanya untuk psikis, bahkan sholat punya dampak menggugurkan dosa. Ada nggak terapi relaksasi, meditasi yang bisa menggugurkan dosa? Ini yang batin ya, yang lahir ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sampai sholat itu juga punya dampak mencegah dari perbuatan keji dan munkar ya. Sedahsyat apa konsep Islam ini? Tapi tadi harus tadarru, hatinya harus khusyuk. Orang sholat begini ya, bagaimana berdampak kan? Itu baru fisiknya, belum lagi hatinya. Mikirnya kemana-mana. Di Quran surah Al-Alaq juga wasjud waqtarib warka'u ma'ar raki'in, ada perintah ruku, ada perintah sujud. Itu untuk apa kan? Karena begini ya, kalau ibadah untuk Allah itu tidak mungkin. Kenapa? Allah tidak butuh
Ini kenapa kita diperintahkan untuk ini di luar ini hanya pembahasan hikmah ya, bukan untuk mencari ilat kenapa takbir, kenapa ini bukan. Tapi ini pencarian hikmah. Allah memerintahkan kita takbir, Allah memerintahkan kita rukuk, sujud, salam dan seterusnya. Tentunya bukan untuk Allah. Lalu untuk siapa? Jadi sudah diberikan iming-iming pula kan, wasjud wa tahrik. Nah, ini salah satu dampak yang diungkap oleh Allah. Kita sujud, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti juga hadis juga menyebutkan ketika seseorang sujud itu kan dosa-dosanya sebenarnya semakin kita banyak belajar, ya, kita banyak membaca, nanti akan semakin terlihat jelas kemukjizatan, keistimewaan syariat Islam dan betapa luar biasanya hadis-hadis Rasulullah baik yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir, pengakuan beliau itu semuanya luar biasa. Apalagi ayat-ayat Al-Quran itu dahsyat. Jadi tidak perlu ya cari terapi-terapi yang Islam sudah punya terapi yang jauh lebih dahsyat. Jadi sekarang itu kan ada teori ini loh mindfulness itu kayak gimana sih? Mindfulness itu apa? Mengenali ini tapi tanpa memberikan penghakiman kan gitu ya katanya. Kesadaran penuh. Tapi dengan catatan kalau menurut Anda baca itu kesadaran penuh tanpa penghakiman, tanpa penilaian. Jadi pokoknya menyadari diri gitu. Kalau Islam kan ada penilaian gitu loh. Ada muhasabah. Jadi sebenarnya konsep Islam itu lebih dahsyat. Nah, kemudian tadi ternyata konsep doro'ah tadi ya, apa tadi doro'ah? Ya merasa lemah, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan dalam psikologi kan disebut dengan pengakuan kerentanan jiwa. Dan juga ada mengatakan sebagai self awareness di kesadaran diri. Jadi doro'ah dalam Islam itu adalah konsep kesadaran, pengakuan bahwasanya kita ini lemah, kita ini rentan. Makanya di dalam Al-Quran kan sering disebut wa kanal insanu dha'ifa. Pada asalnya manusia itu memang lemah. Ada tidak? Di dalam Al-Quran ayat menyatakan bahwasanya manusia itu secara asal itu kuat. Wa kanal insanu dha'ifa. Tetapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian ayat yang lain wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kalian itu yang paling unggul jika kalian beriman. Jadi bukan asal manusianya, tapi dengan iman itulah kalian menjadi unggul. Dan Allah juga tidak akan memberikan beban melebihi kemampuan kalian. Tidak menyebut kalian itu kuat sekali, tidak. Sampai di sini antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah kalian yang lebih dahsyat ciptaannya dibandingkan langit? Jadi ini untuk menyadarkan kita bahwasanya kita ini asalnya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi kesehatan mental itu landasannya bukan dengan merasa kita ini kuat. Biasanya kan kalau di dunia psikologi konvensional itu kan menyatakan maksudnya kita mengandalkan kekuatan diri sendiri kan, kita bisa, kita mampu, kita ini. Ternyata konsep Islam tidak demikian, justru diberikan kesadaran tentang kerentanan diri kita, kelemahan, keringihan
manusia pada dasarnya. Karena dengan kerentanan itulah kemudian kita akan menggantungkan atau menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, maha mengetahui, maha bijaksana, dan maha adil. Jadi ketika kita mampu mengenali keterbatasan diri kita sebagai makhluk, ini akan menimbulkan sikap tawakal. Percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tawakal, maka ini akan membantu dalam mengatasi perasaan putus asa, tekanan yang berlebihan, anxiety itu ya, kecemasan. Ini kan kalau kecemasan kan banyak macamnya ini kan. Ada kecemasan dalam rumah tangga, ada kecemasan akademis, ada kecemasan di kantor. Banyak lah ya. Kadang kecemasan itu kan muncul dari ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Tapi kalau kita ada Allah, kita punya konsep tadarruk. Kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga akan melepaskan beban-beban pikiran, pikiran yang menjadi stres itu ya. Jadi kalau di dunia psikologi kan disebut dengan katarsis. Dia melepaskan emosi-emosi negatif melalui ungkapan perasaan yang mendalam gitu kan. Ketika kita berdoa, itu katarsis sebenarnya. Kita melepaskan. Bayangkan ceritanya Nabi Syuaib itu. Nabi Zakaria di usia yang sudah renta, disebutkan keluhannya itu kan rambutku sudah menyala dengan uban, pengen punya anak di usia segitu, nanti siapa yang melanjutkan? Apa yang dilakukan? Ya ini tadi berkeluh kesah di hadapan. Jadi kalau di hadapan Allah itu jangan merasa sok kuat gitu. Sudah tadarruk, kemudian diam-diam dengan suara yang lirih kan. Mana ayatnya? Innada rabbahu nidaan khafiyah. Suara yang lirih. Itu dikisahnya kan ketika orang semua sudah tidur, kemudian ke mihrabnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lepas semua emosi-emosi, pikiran-pikiran negatifnya semuanya sudah lepas karena dia menundukkan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menyandarkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menerima semua kondisi yang ada pada saya. Kadang kan masalah kita itu kita tidak menerima diri kita sendiri. Tidak mengakui kelemahan diri dan keterbatasan diri. Kemampuannya terbatas, ekspektasinya tinggi, ya ini yang bertempur ini kan. Tempur, dia tidak punya sandaran hati. Siapa sandaran hati kita? Ya, kalau sandaran hati ya. Ya jangan bukan yang lain-lain. Nah. Kalau dalam konsep Islam memang kita tuh punya satu konsep yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu tentang qalb. Qalb ini kan menjadi pusat emosi, pusat kesadaran, pusat apa lagi? Pusatnya ilmu, wadahnya ilmu kan qalb ini kan. Pusat spiritual dan lain sebagainya. Ini tidak dimiliki oleh konsep-konsep yang lain. Jadi makanya kalau orang mau membahas tidak berdasarkan pembahasan Islam, nggak akan nemu di sini. Padahal permasalahan manusia itu biasanya munculnya di tadi masalah tadarruk tadi, ini menyentuhnya adalah ini berpengaruh terhadap khusyuknya anggota. Ini ada hubungan timbal balik tadi ya. Baik, sementara sampai di sini mungkin ya. Sekarang kita coba buka sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Saya tutup terlebih dahulu di rekamannya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.